Selamat pagi. Kita bertemu kembali pada mata kuliah statistika di pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai topik teori probabilitas atau teori peluang. Nah, jadi definisi peluang sendiri adalah atau probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Jadi manfaat dari kita menentukan atau mengetahui peluang adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, ya, karena kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian, dan informasi yang tidak sempurna. Sebagai contoh, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, kemudian peluang produk yang diluncurkan perusahaan apakah akan sukses atau tidak, dan lain-lain. Nah, itu bisa dilihat atau ditentukan peluangnya. Jadi ada beberapa istilah dalam teori peluang. Yang pertama, probabilitas atau peluang merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Kemudian percobaan merupakan pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi, gitu ya. Jadi proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang terjadi. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ruang sampel adalah himpunan semua hasil percobaan yang dilambangkan dengan S. Kemudian hasil atau outcome merupakan suatu hasil dari sebuah percobaan. Kemudian peristiwa atau event merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Jadi ada beberapa contoh ya. Yang pertama, misalnya kita melakukan percobaan atau eksperimen pelemparan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya sisi mata uang yang tampak, ya, dari hasil pelemparan tersebut. Ruang sampel yang mungkin terjadi adalah AAA, kemudian angka-angka, kemudian angka-angka gambar, ini ya, kemungkinan peluang yang bisa terjadi ini, kemudian dengan A sisi angka, kemudian G sisi gambar. Kemudian ternyata peristiwa yang terjadi, misalnya K paling sedikit muncul 2 angka. Nah, ini kemungkinannya. Kemudian L paling sedikit muncul 1 gambar, misalnya. Ini yang terjadi, ya. Kemudian yang kedua, contoh lainnya pengukuran namanya masa pakai lampu sejak digunakan sampai mati dalam 1 bulan. Jadi hasilnya adalah semua bilangan real yang tidak negatif, ya. Tidak negatif karena lamanya masa penggunaan lampu atau lifetime-nya. Kemudian ruang sampelnya antara 0 sampai tidak terhingga. Kemudian peristiwanya yang mungkin saja terjadi jika suatu kejadian bahwa lampu hanya bisa bertahan tidak lebih dari 10 bulan, sehingga peristiwa atau kejadiannya K-nya antara 0 sampai 10 bulan. Kemudian eksperimen contoh lainnya adalah pengambilan kertas undian yang berisi bilangan ganjil. Jadi hasilnya adalah semua bilangan ganjil, kemudian ruang sampelnya bilangan ganjil ya sampai tak terhingga. Kemudian peristiwa yang mungkin terjadi misalnya suatu kejadian ambilnya undian bilangan ganjil yang merupakan bilangan prima kurang dari 20, sehingga peristiwanya adalah bilangan prima kurang dari 20. Kemudian percobaan selanjutnya sebuah biji kedelai ditanam. Hasilnya biji kedelai tersebut akan tumbuh atau tidak. Kemudian ruang sampelnya adalah tidak tumbuh dan tumbuh, atau tidak tumbuh itu kita berikan kode 0 atau tumbuh 1. Peristiwa yang mungkin terjadi misalnya biji kedelai tumbuh. Nah, gitu ya, atau biji kedelai tidak tumbuh. Nah, itu ada peristiwa yang mungkin terjadi. Kemudian dalam teori peluang juga dikenal dengan istilah dalil. Misalnya jika timbulnya kejadian A dapat terjadi melalui N kemungkinan dan kejadian B dapat terjadi melalui M kemungkinan, maka kejadian
A atau B dapat terjadi melalui N plus N kemungkinan asal kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi bersama-sama. Jadi tidak terjadi bersama-sama gitu ya. A atau B. Kemudian kejadian A dan B dapat terjadi melalui N dan M kemungkinan. Ya, jadi A dan B-nya dapat terjadi bersama-sama. Contoh A, terambilnya satu kartu gambar spade adalah 13 kemungkinan. Terambilnya satu kartu diamond, gambar diamond ada 13 kemungkinan. Terambilnya satu kartu spade atau diamond, ya, kalau kejadiannya tidak bersama-sama, itu adalah 13 tambah 13, atau 26 kemungkinan. Terambilnya satu kartu spade dan satu kartu diamond, jika kemungkinan bersama-sama, itu adalah 13 dikali 13, 169 kemungkinan. Kemudian dalam istilah peluang juga ada permutasi. Jadi apa itu permutasi? Definisinya sebagai berikut pemahamannya ya. Jumlah permutasi dari n unsur yang berbeda sebanyak n faktorial. Jadi jumlah permutasi dari n unsur yang berbeda gitu ya. Jadi jumlah permutasinya n faktorial. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sampai nilai terakhir atau terkecil 3, 2, dan 1. Dengan catatan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Jika dari n unsur yang berbeda diambil R unsur, di mana R lebih kecil sama dengan N, maka jumlah permutasinya adalah sebanyak, nah ini ya, permutasi sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Jika dari suatu set objek yang terdiri dari N unsur, dapat dikelompokkan menjadi K kelompok yang berbeda, di mana kelompok ke-1 terdiri dari atas N1 unsur yang sama, kelompok kedua terdiri dari atas N2 unsur yang sama, demikian seterusnya, maka dari N unsur tersebut dapat disusun permutasi sebanyak N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai NK faktorial. K ini adalah jumlah kelompok yang ada. Contoh, ada berapa cara 3 buku dapat diurutkan? Jadi kita punya 3 buku, ada berapa cara bisa diurutkan buku tersebut? Jawabannya adalah 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Kemudian contoh kedua, ada berapa cara 2 dari 4 buku dapat disusun? Ya, kita mempunyai 4 buku, kemudian ada berapa cara 2 dari 4 buku tersebut dapat disusun? Nah, jawabannya permutasinya adalah 4 ini adalah N-nya, 2 ini ada R-nya, sehingga N-nya 4 tadi ya, 4 faktorial per 4 faktorial dikurang R, 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 faktorial itu ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 12 cara. Kemudian yang ketiga, satu set lampu hias mempunyai 9 buah soket untuk bola lampu. Jika kita mempunyai 3 bola lampu berwarna merah, 4 bola lampu berwarna kuning, dan 2 bola lampu berwarna biru, maka tentukan jumlah susunan yang dapat kita buat untuk menempatkan ke-9 buah bola lampu ke dalam soketnya. Jumlah permutasi yang mungkin dapat kita susun dari ke-9 buah bola lampu tersebut adalah soketnya 9 faktorial ya, N-nya, kemudian R-nya adalah 3 bola lampu berwarna merah 3 faktorial, kemudian 4 bola lampu berwarna kuning 4 faktorial, dan 2 bola lampu berwarna biru 2 faktorial, sama dengan 1260. Silahkan dihitung sendiri. Kemudian istilah lainnya adalah kombinasi. Jika dari N unsur yang berbeda diambil R unsur, di mana R lebih kecil sama dengan N, maka jumlah kombinasinya adalah ya C sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan. Itu yang dimaksud dengan kombinasi ya. Contoh,
himpunan ABC diambil dua anggota sehingga diperoleh susunan AB, BC, atau CA. Ya. Jadi permutasi AB sama dengan BA, permutasi BC sama dengan CB, kemudian permutasi CA sama dengan AC. Ada berapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa? Misalnya contohnya ya, ada berapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa? Jadi kombinasinya adalah N-nya 4, R-nya 2, 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 6. Jadi ada 6 cara yang akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa. Kemudian kita akan membahas mengenai aturan dasar peluang. Ya, jadi dari diagram Venn ini dapat dideskripsikan aturan dasar peluang. Yang pertama adalah A dan komplemennya, ya. Kemudian A dan B saling asing. Kemudian yang ketiga, A dan B tidak saling asing atau beririsan. Nah, jadi aturan dasar peluang yang pertama, A dan B disebut kejadian bebas atau independen jika terjadi atau tidaknya A tidak mempengaruhi terjadi atau tidaknya B, dan sebaliknya. Kemudian A dan B disebut saling asing atau mutually eksklusif jika A dan B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Kemudian aturan yang ketiga, peluang A itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Jika A aksen adalah komplement dari A, maka peluang A aksen sama dengan 1 dikurang peluang A. Kemudian jika A dan B saling asing, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jika A dan B tidak saling asing, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris peluang B. Jika A dan B kejadian bebas, maka peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, contoh ya. Probabilitas atau peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistik itu 2/3 dan peluang lulus mata kuliah matematik 4/9. Jika probabilitas lulus kedua mata kuliah 1/4, ya, jika peluang lulus kedua mata kuliah 1/4, maka tentukan peluang mahasiswa akan lulus paling sedikit satu mata kuliah. Jadi misalkan A itu merupakan himpunan mahasiswa yang lulus mata kuliah statistik, jadi peluang A-nya 2/3 ya. Kemudian B itu yang lulus mata kuliah matematik, peluangnya 4/9. Jadi A iris B, ya. A iris B artinya mahasiswa yang lulus kedua-duanya, ya. Jadi P A iris B peluangnya sama dengan 1/4. Maka peluang mahasiswa akan lulus paling sedikit satu mata kuliah adalah bisa dapatkan dengan rumus P A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Ya, jadi dari rumus ini kita dapatkan kalau peluang A 2/3, peluang B-nya 4/9 dikurang peluang A iris B-nya 1/4. Kita dapatkan peluang mahasiswa yang lulus paling sedikit satu mata kuliah adalah 31/36. Contoh kedua, berapakah peluang untuk mendapatkan jumlah titik dadu yang muncul 7 atau 11 jika dua buah dadu dilantunkan? Jadi misalkan A itu merupakan kejadian munculnya titik 7, kemudian B kejadian munculnya jumlah titik 11, A gabung B adalah, A gabung B adalah kejadian munculnya 7 dan 11. Karena A dan B saling asing atau A iris B tidak sama dengan 0 sehingga peluang A iris B sama dengan 0. Ya. Karena A dan B saling asing sehingga tidak sama dengan 0 sehingga peluang A iris B itu sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan jumlah titik dadu yang muncul 7 atau 11 adalah ya A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B.
sama dengan 1/6 ditambah 1/18 sama dengan 2/9. Kemudian dalam aturan dasar peluang juga ada ketentuan peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian A dengan syarat bahwa kejadian B telah terjadi dihitung dengan rumus ya PA B sama dengan PA per B sama dengan P iris B per peluang B. Asalkan peluang B tidak sama dengan 0. Sehingga peluang terjadinya kejadian A dan B secara bersama-sama ditentukan dengan rumus peluang A dan B sama dengan peluang A iris B sama dengan peluang A per B dikali peluang B. Dan peluang B dan A sama dengan peluang B iris A sama dengan peluang B per A dikali peluang A. Jika A dan B kejadian yang independen, maka peluang B per A sama dengan peluang B. Sehingga peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Misalkan A dan B adalah sembarang dua kejadian. Kejadian A dapat ditulis sebagai A sama dengan A iris B digabung A iris B komplemennya. Sehingga peluang A sama dengan peluang A iris B ditambah peluang A iris B komplemen sama dengan P A per B dikali peluang B ditambah P A per B komplemen dikali P B komplemen sama dengan P A per B dikali peluang B ditambah P A per B komplemen dikali 1 dikurang peluang B atau PB. Persamaan di atas mengatakan bahwa peluang kejadian A adalah rataan terboboti peluang bersyarat A jika diketahui B telah terjadi dan peluang bersyarat A jika diketahui B tidak terjadi. Masing-masing peluang bersyarat itu diberi bobot sebesar peluang terjadinya syarat tersebut. Misal, contoh ya, ruang sampel menyatakan populasi orang dewasa yang telah tamat SMU di suatu kota tertentu dikelompokkan menurut jenis kelamin dan status bekerja seperti dalam tabel berikut. Nah ini ya, tabel populasi orang dewasa telah tamat SMU, laki-laki, wanita, kemudian bekerja, tidak bekerja, dan ini totalnya. Daerah tersebut akan dijadikan daerah pariwisata, dan seseorang akan dipilih secara acak dalam usaha penggalakan kota tersebut sebagai objek wisata ke seluruh negeri. Berapa probabilitas atau peluang lelaki yang terpilih ternyata berstatus bekerja? Jadi, satu orang tersebut kemungkinan terpilih dari lelaki yang berstatus bekerja, berapakah peluangnya? Kita bisa tentukan misalnya E adalah orang yang terpilih berstatus bekerja, sedangkan M adalah lelaki yang terpilih. Sehingga probabilitas atau peluang lelaki yang terpilih ternyata berstatus bekerja adalah peluang M per E sama dengan peluang M iris E dibagi peluang E. Jadi dari tabel diperoleh peluang E tadi ya, peluang orang yang terpilih ternyata berstatus bekerja adalah M iris E-nya 600, kemudian peluang E-nya 900 sama dengan 2/3. Dan peluang M iris E sama dengan 460/90 sama dengan 23/45. Sehingga P M per E sama dengan 23/45. Ini ya. Ini PM iris E-nya 23/45, sedangkan PE-nya sama dengan 2/3, sehingga didapat 23/30. Kemudian contoh 2. Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Kantong kedua berisi 3 bola merah dan 5 bola hitam. Satu bola diambil dari kantong pertama dan dimasukkan ke kantong kedua tanpa melihat hasilnya. Berapa probabilitasnya jika kita mengambil bola hitam dari kantong kedua? Jawab, misalkan H1, H2, dan M1 masing-masing menyatakan pengambilan satu bola hitam dari kantong 1, satu bola hitam dari kantong 2, dan satu bola merah dari kantong 1. Kita ingin mengetahui gabungan dari kejadian terpisah. H1 iris H2
sama dengan M1 diiris H2. Jadi berbagai kemungkinan dan peluang digambarkan sebagai berikut. Jadi misalnya kantong 1 tadi berisi 4M ya, 4 bola merah dan 3 bola hitam. Ya, ini kantong 1. Sehingga peluang bola hitamnya adalah 3/7. Total bolanya 7, kemudian peluang merahnya 4/7. Kantong 2 isinya adalah 3 bola merah dan 6 bola hitam, sehingga peluang hitamnya atau H-nya adalah 6/9, kemudian M-nya 3/9. Kemudian di kantong 2 berisi 4 bola merah dan 5 bola hitam, di mana untuk H-nya sama dengan 5/9 dan M-nya 4/9. Sehingga P, H1 dan iris H2 sama dengan 3/7. Ini ya, di kantong 1 tadi. Kemudian H di kantong 2 itu adalah 6/9. Kemudian H1 iris M2 sama dengan 3/7. Ini ya, H1-nya ini. Kemudian M2-nya adalah 3/9. Kemudian dari sini, kombinasi ini, peluang M1 iris H2 sama dengan 4/7. H2-nya 5/9. Kemudian M1 iris A2 4/7 kali 4/9. Jadi, peluang H1 iris H2 atau M1 iris H2 sama dengan PH1 iris H2 ditambah PM1 iris H2, sehingga didapatkan hasil 38/63. Contoh ketiga, suatu keluarga mempunyai 2 anak. Berapa peluang kedua anak itu laki-laki jika diketahui bahwa paling sedikit satu dari kedua anak itu adalah laki-laki? Ya. Jadi, berapa peluang kedua anak itu laki-laki jika diketahui bahwa paling sedikit satu dari kedua anak laki-laki itu? Satu kedua anak itu laki-laki. Jadi, ruang sampelnya adalah kemungkinannya adalah laki-laki, laki-laki wanita, wanita laki-laki, atau wanita-wanita, di mana L adalah laki-laki dan W adalah wanita. Misal, A adalah peristiwa kedua anak itu laki-laki. Kemudian B adalah peristiwa paling sedikit satu anak laki-laki. Jadi, P A per B sama dengan P A iris B per PB. Jadi, P A iris B-nya adalah laki-laki. Ya. Peristiwa kedua anak itu laki-laki. Kemudian, peluang B-nya adalah ya paling sedikit satu laki-laki adalah laki-laki LL, ada laki-lakinya, LW ada laki-lakinya atau WL. Sehingga peluang paling sedikit satu dari kedua anak itu laki-laki adalah 1/4. Ininya LL kan 1/4. 1 dibagi 4, 1/4 per 3/4 sama dengan 1/3. Jadi peluang paling sedikit satu dari kedua anak laki-laki itu adalah satu dari kedua anak itu laki-laki adalah 1/3. Kemudian kita akan bahas selanjutnya mengenai pendekatan peluang. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Yang dimaksud pendekatan klasik adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Jadi dirumuskan sebagai berikut. Peluang suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Misal percobaannya kegiatan melempar uang. Hasilnya kemungkinannya adalah muncul gambar dan muncul angka. Ya, ada 2 ya. Kemungkinannya. Kemudian probabilitas untuk muncul gambar 1/2 atau untuk muncul angka 1/2. Kemudian kegiatan perdagangan saham, menjual saham atau membeli saham, 2 kemungkinan terjadi. Ya, jadi peluangnya 1/2. Kemudian perubahan harga naik atau harga turun, 2 kemungkinan terjadi, peluangnya 1/2 atau setengah. Kemudian mahasiswa belajar, hasilnya adalah lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Kemungkinannya 3, peluangnya adalah 1/3. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan relatif. Merupakan peluang suatu kejadian tidak dianggap sama
tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Dirumuskan, probabilitas atau peluang suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Seandainya pada sebuah eksperimen yang dilakukan sebanyak N kali, dan kejadian A terjadi sebanyak FA kali, maka jika eksperimen tersebut dilakukan tak terhingga kali banyaknya, N mendekati tak terhingga, hingga limit dari frekuensi relatif F A per N didefinisikan sebagai probabilitas kejadian A atau peluang A. Jadi dirumuskan peluang A sama dengan limit N sampai mendekati tak terhingga FA dibagi N. Contoh, sebuah dadu dilemparkan. Berapakah peluang timbulnya sisi dadu bermata genap? Jadi 6 kejadian yang mungkin dihasilkan timbulnya sisi dadu bermata adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan pendekatan klasik diasumsikan dadu simetris, maka peluang dadu bermata genap sama dengan, jadi jumlah peluang dadu bermata genap 2, 4, dan 6, 3 ya, dibagi N, dibagi 6, sehingga peluang bermata genapnya adalah setengah atau 0,5. Misalkan dadu tersebut dilempar 2000 kali dan hasil percobaannya sebagai berikut. Jadi sisi 1 kejadiannya adalah 322, kemudian sisi 2 362 dan begitu seterusnya sehingga diperoleh 2000 kali percobaan. Kita bisa menentukan frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi total frekuensi, sehingga kita bisa menentukan peluang sisi dadu ganjil ya. Sisi dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5, 322, 300, dan 360 dibagi 2000. Nah, jadi itu peluang sisi dadu ganjil. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Jadi dalam hal ini, probabilitas atau PA dari terjadinya peristiwa A adalah sebuah ukuran dari derajat keyakinan yang dimiliki seorang terhadap terjadinya peristiwa A. Definisi ini mungkin merupakan definisi yang paling luas digunakan dan diperlukan jika sulit diketahui besarnya ruang sampel maupun jumlah event yang dikaji, maupun jika sulit dilakukan pengambilan sampel pada populasinya. Nah, itu yang definisi dari pendekatan subjektif. Contoh, suatu strategi perang memilih salah satu di antara dua alternatif yang masing-masing memberikan akibat berbeda, yaitu menjatuhkan bom atau tidak menjatuhkan bom ke daerah musuh. Nah, karena masing-masing alternatif tidak bisa diuji coba secara eksperimen untuk mengetahui bagaimana musuh akan memberikan reaksi, maka kita harus percaya bahwa penilaian dari ahli atau expert judgment ya untuk menentukan probabilitas dari akibat yang akan muncul. Misalnya ahli mengatakan jatuhkan saja bomnya, ya itu yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan kemungkinan atau peluang-peluang terjadi. Nah, itu pendekatan subjektif ya. Situasi yang sama terjadi pula misalnya dalam meramalkan siapa yang akan menjuarai suatu turnamen sepak bola. Dalam hal ini, interpretasi klasik dan frekuensi dari probabilitas tidak akan banyak gunanya, dan suatu penilaian subjektif dari pengamat sepak bola yang handal lebih diperlukan. Jadi, kadangkala hitung-hitungan di atas kertas itu tidak melulu atau tidak selalu terjadi dalam faktanya gitu ya. Jadi, penilaian subjektif kadang-kadang diambil ya untuk menentukan peluang atau kejadian yang akan terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, jadi itu contohnya pendekatan subjektif. Saya pikir itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-9 tentang teori peluang atau teori probabilitas. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami, silahkan disampaikan pada fitur komen atau fitur chat di e-learning kita.
nanti akan saya balas pada fitur chat tersebut. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.